Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Para sa'imin sa'imat yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, segala puji dan syukur marilah kita panjatkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang pada hari ini kita masih diberi kesempatan untuk melakukan tarbiyatun nafsi kita di bulan yang suci, bulan penuh berkah, yang pada akhirnya ketika kita melaksanakan amalia Ramadan, kita akan dijadikan sebagai orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Mudah-mudahan segala amalia Ramadan ini diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memberikan contoh kepada kita bagaimana menjalankan kehidupan ini, menjadikan sebagai solusi untuk membuat kita menjadi orang-orang yang sa'idun bid dunya wa sa'idun fil akhirah, menjadikan kita itu hidup sukses di dunia maupun di akhirat. Mudah-mudahan kita sebagai umatnya akan senantiasa untuk mendapatkan ridha dari Allah subhanahu wa ta'ala dan mendapatkan syafaatnya dari baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para shaimin shaimat yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, hidup ini adalah merupakan bagian dari bagaimana Allah mengajarkan kita menjadi orang-orang yang mempunyai derajat yang tinggi, yang tangguh, yang penuh kreativitas, produktivitas, sehingga Allah menjadikan ujian-ujian, cobaan-cobaan untuk kita jalani bersama, sehingga kita bagian dari orang-orang yang dikatakan sebagai orang-orang yang tangguh. Seorang mukmin yang tangguh menghadapi cobaan bukan sebagai suatu beban dalam kehidupan, tetapi sebagai suatu tantangan yang membuat diri kita semakin kuat, semakin taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagai seorang mukmin, cobaan dan ujian merupakan bagian dari dalam kehidupan dirinya dan kehidupan masyarakat untuk mencapai kehidupan akhirat yang sebaik-baiknya. Seorang mukmin ketika diterpa oleh kehidupan yang penuh cobaan, menjadikan dirinya semakin taat kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah, bukan malah menjauh daripada Allah. Maka orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, ketika diderah oleh cobaan, diderah oleh ujian, maka orang-orang yang tidak beriman akan merasa hidupnya akan sengsara, akan menderita, putus asa, dan mengakhiri hidupnya dengan tidak mendapatkan ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillah min dzalik. Di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 153, Allah subhanahu wa ta'ala memberikan solusi kepada kita dengan firman-Nya yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis sabri was salah. Hai orang-orang yang beriman, memohonlah kamu kepada Allah dengan sabar dan salat. Karena sesungguhnya sabar merupakan bagian dari cara bagaimana kita bisa menghadapi cobaan, rintangan yang kita lalui dengan kesabaran itu. Sabar dalam meninggalkan kemaksiatan, sabar dalam menghadapi cobaan, bahkan kita harus sabar ketika kita menikmati anugerah dan kenikmatan yang Allah berikan. Sabar tidak hanya kita lakukan ketika kita mendapatkan musibah, tapi sabar kita juga kita gunakan ketika kita mendapatkan kenikmatan dari Allah, berupa rizki yang melimpah, yang ketika kita mendapatkan rizki itu kita tidak berikan kepada jalan Allah, tapi kita malah jauh daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Kelalaian-kelalaian untuk mendapatkan
kenikmatan itu, untuk menjalankan kenikmatan itu bisa menjadikan cobaan yang luar biasa. Oleh karena itu, kehidupan perlu menggunakan sabar sebagai solusi untuk menghadapi apa yang kita terima dari Allah Subhanahu wa taala, baik itu berupa musibah maupun berupa kenikmatan. Yang kedua adalah solusinya adalah sholat. Terkadang kesabaran akan melemah ketika ujian itu sangat besar. Maka perlu kita menggunakan metode kedua, yaitu menggunakan sholat sebagai solusi kita untuk mendekatkan diri kita kepada Allah, memohon pertolongan Allah menghadapi cobaan ini, sehingga dengan kesabaran dan sholat menjadi bagian satu kesatuan yang utuh, membentuk kekuatan yang luar biasa dalam menghadapi ujian yang kita hadapi. Oleh karena itu, sebagai seorang mukmin, sebaiknya gunakanlah sabar dan sholat ini untuk menghadapi ujian, sehingga ujian-ujian itu bisa kita lalui dengan segera, dengan tuntas, sehingga kehidupan yang kita hadapi ini berjalan dengan sukses, baik itu kehidupan yang ada di dunia menuju kehidupan yang di akhirat nanti, dan sehingga kita menjadi orang-orang yang benar-benar mendapatkan kebahagiaan baik di dunia dan di akhirat. Para shaimin yang dirahmati Allah. Oleh karena itu, sebagai seorang mukmin, hidup ini jadikanlah sebagai bagian batu loncatan kita untuk mendapatkan derajat yang tinggi. Sehingga kedepannya kita menjadi orang-orang yang sukses, orang-orang yang tangguh, tanpa mengenal putus asa, terus bergerak, terus berjalan untuk meningkatkan diri kita, untuk meningkatkan manfaat kita, untuk menjadi orang-orang yang memberikan kebahagiaan bukan hanya untuk diri kita, tapi kebahagiaan untuk orang-orang yang ada di sekitar kita dan orang-orang yang ada di dunia ini. Jadi hidup di dunia ini tidak hanya untuk diri kita, tapi untuk orang yang banyak, dan kita menjadi orang-orang yang bermanfaat baik di lingkungan diri kita yang baik maupun di lingkungan orang lain. Baik shaimin yang dirahmati Allah, demikian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan kita bagian dari orang-orang yang senantiasa menghadapi ujian dengan kesabaran dan ketaatan kepada Allah melalui sholat yang kita kerjakan dengan khusyuk, kita kerjakan dengan benar-benar mengharap ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Karena inti dari sholat itu adalah memohon kepada Allah untuk memberikan bantuan dan pertolongan kepada kita dalam menghadapi ujian dan cobaan ini. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Allahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.